Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Fa ba'du ayyuhal ikhwah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa hussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Yang kami hormati tetamu kami dari seluruh instansi pemerintah, sipil maupun militer, dari dinas pendidikan, baik agama maupun pendidikan nasional. Kemudian yang kami hormati Rektor IAI Al-Aziz dan juga Senat IAI Al-Aziz. Kemudian pada saudara-saudaraku, anak-anakku, para mahasiswa yang hari ini akan menjadi wisudawan-wisudawati, para orang tua mahasiswa, hadirin yang terhormat, para undangan, khususnya partner kami dari kesehatan, yakni dari Rumah Sakit Toromius Bandung dan juga dari Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Hadirin sekalian, saya mendapat kesempatan untuk memberikan satu orasi tanpa judul. Judulnya adalah Cinta Indonesia. Indonesia yang baru saja dilakukan tadi, baik itu anthem maupun tadi lagu satu himne, menyatakan Indonesia luar biasa indah dan sebagainya. Kalau kita tengok daripada Indonesia ini sebagai negara yang orang tua kita tidak pernah menyebutkan negara, tapi tanah air. Indonesia, kalau negara itu baru dideklar pada 28/10/28. Tanggal 28 bulan 10 tahun 1928. Baru muncul deklarasi atau proklamasi sepihak, yakni para pemuda tampil seumur anak-anakku mau saudara-saudaraku yang sekarang mau diwisuda, bahkan lebih muda lagi. Tampil dengan satu keberanian tekad, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kemudian tampil lagi dengan satu anthem, yaitu anthem Indonesia Raya. 3 stansa. Indonesia Raya bukan Nusantara. Nusantara adalah masa lalu daripada perjuangan Indonesia. Karena kalau ditengok, Nusantara adalah Asia Tenggara. Maka bangsa Indonesia mengambil satu sikap dalam perjuangan 14-17 tahun kemudian setelah proklamasi kemerdekaan pertama, yakni mendeklar adanya Indonesia, menetapkan bahwa Indonesia Raya adalah dari Merauke sampai ke Sabang, bekas kekuasaan Belanda. Maka keluarlah statement dari Merauke sampai ke Sabang, berjajar pulau-pulau,
sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Dan seterusnya. Dari timur sampai barat. Walaupun awal daripada lagu itu adalah dari barat sampai ke timur. Itu menyalahi sunnatullah, mesti dirubah, berani merubah. Dari timur sampai ke barat. Dari Sabang sampai Merauke. Perjalanan 17 tahun, para pemuda yang tidak banyak jumlahnya, yang telah memegang teguh keyakinannya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, masuk ke dalam satu perjuangan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Tidak disebut merdeka dari penjajah atau merdeka dari mana. Merdeka. Artinya, kalau kemarin dikuasai, pemindahan kekuasaan harus dilakukan. Saudara-saudara, para wisudawan dan hadirin, merdeka. Mengambil kekuasaan, memindahkan kekuasaan. Dan sebelum merdeka, founding father kita atau parent father kita, parent founding kita, ini memberikan bekal hidup. Tidak ada satu negara manapun dalam perjuangannya memberikan bekal hidup. Hidup bernegara. Negara yang akan tampil ini apa dasarnya? Maka dirumuskanlah preambul yang kemudian menjadi pendahulu daripada Undang-Undang Dasar. Merdeka 1945 bulan Agustus. Kalau kita hitung sampai hari ini, sebentar lagi sudah 78 tahun. Saudara-saudara, 78 tahun dalam perjalanan menuju akhir daripada tahun 2022, kita membaca berita bahwa penduduk Indonesia yang sudah merdeka 77 tahun mengalami kurang gizi yang jumlahnya luar biasa. 68%. Dari penduduk Indonesia yang hari ini berjumlah 275 juta atau sampai 280 juta, 68%, 170 juta lebih kurang gizi. Mampukah bangsa yang kurang gizi ini akan tampil seperti yang disampaikan oleh Kopertais tadi, yang segala macam renik-peniknya? Itu adalah negara yang sudah terbang ke atas, yang bisa tampil seperti itu. Kita sudah mulai terbang, di tengah penerbangan ini kurang gizi. Sedangkan syarat hidup itu adalah sehat. Baru akan bisa cerdas. Baru akan bisa tampil sebagai orang yang punya kemanusiaan. Pantas dalam dasar negara kita ditampilkan oleh pendiri bangsa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan dalam bahasa lain adalah kehidupan. Kehidupan yang adil dan beradab. Mengapa? Karena landasannya sudah ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan. Ketuhanan yang Maha Esa. Maka tampillah manusia itu, simbol manusia adalah kehidupan. Tanpa ada manusia tidak ada kehidupan. Maka kehidupan ini harus adil dan beradab. Adil dan beradab adalah
menciptakan manusia itu supaya sehat, supaya cerdas, sehingga mampu mengemban kehidupannya. Saudara-saudara, bangsa ini karena lupa, Tuhan melalui lisan Nabi Muhammad, qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Patuhi penata rumah ini, penata negara ini yang mampu memberikan makan dan memberikan aman. Itu konsep ilahiyah. Makan aman. Maka dengan kenyataan yang real di depan mata dan diinformasikan oleh seluruh mass media bahwa Indonesia bangsanya kekurangan gizi 68%. 178 juta 189 juta dari jumlah 278 juta. Ini luar biasa. Maka ini harus diberi lampu merah. Dan yang memberi lampu merah itu bukan demonstrasi. Bukan kita teriak kemana-mana. Tapi menata ulang. Menata ulang kader bangsa ini, pendidikannya. Apakah kita masih menekuni pendidikan yang ansih keagamaan? Kemudian keagamaannya itu menengok ke belakang ribuan tahun yang lalu yang dipakai landasan. Apakah pendidikan bangsa ini adalah pendidikan yang haliyah, yang bisa menjangkau hari ini dan ke depan? Kalau kita tengok visi dan misi Rasulullah tadi, yang harus ditaati adalah para pengatur sebuah rumah, kalau dibesarkan sebuah tatanan, kalau dibesarkan lagi sebuah negara, yang mampu menata pangan dan keamanan. Saudara-saudara, dari mana pangan? Konghucu mengatakan nonghu kuochang. Filosof Arab mengatakan al-fallah sayyidul bilad. Bangsa kita mengatakan petani soko guruning negara. Petani yang seperti apa yang bisa mengangkat supaya bangsa ini tidak kekurangan gizi? Saudara-saudara, petani sudah terbiasa disebut orang yang tinggal di desa. Orang yang tinggal di desa itu menempati tanah yang sangat luas walau bukan miliknya. Ini yang harus ditata. Seperti apa pertanian yang harus ditata oleh negara kita? Tentunya dengan bangsanya, pemudanya, agar mampu memberikan pangan yang cukup. Pangan yang sesuai dengan gizi yang sampai bisa mengangkat kehidupan yang adil dan beradab. Satu, kalau di Indonesia itu beras. 2, jagung. 3, kedelai. 4, telur. 5, unggas. 6, daging dari Rumensia. Kemudian 7, ikan. 8, masukkanlah bawang dan cabai. 9, gula.
10 minyak sayur, 11 garam. Coba mari kita baca satu-satu. Adakah yang sudah netral daripada mendatangkan dari negara asing? Beras. 2-3 hari yang lalu 500.000 ton, hampir 1 juta import. Kemudian kedelai, kemudian jagung, semua import, sampai bawang import. Indonesia yang penuh ikan lautnya masih import. Nah, ini pertanian ini yang harus ditata. Dan pertanian ini harus melihat pertumbuhan penduduk. Sudahkah petani kita diarahkan ke sana? Coba kita tanya pada petani yang biasa. Untuk apa Pak bertani? Untuk supaya dapat hasil. Untuk apa? Untuk menyekolahkan anak. Bagus. Tapi tidak ada satu petani pun untuk membantu negara mengatasi kekurangan pangan. Belum ada. Dan petani kita terlalu sempit lahan garapannya. Yang punya lahan 7.000 meter persegi itu tidak semua petani. Hampir semua petani penggarap dan petani buruh. Maka ini harus ditata. Kalau ingin masuk ke dalam kehidupan yang mencukupi pangan, khususnya yang pertama tadi beras, cara bertani harus dirubah. Tidak boleh sendiri-sendiri. Mesti harus ada kooperasi dalam bekerja ini. Sebab menggarap 1 hektar adanya di tengah-tengah, tidak ada jalan. Kemudian galengan atau pematang sempit-sempit. Maka terjadilah loss produksi. Hasilnya banyak yang hilang. Kemudian ongkos angkut tinggi. Maka petani ke depan, siapa saja yang memimpin negara harus mempunyai pandangan yang jauh. Satu petani, satu kelompok tani itu minimal menggarap 1.000 hektar. Di dalam 1.000 hektar, di situ ada infrastruktur. Bisa masuk kendaraan besar pengangkut hasil dan bisa masuk alat-alat berat yang digunakan untuk pertanian. Artinya masuk pada teknologi. Tanpa teknologi tidak bisa menjawab 68% yang kekurangan gizi tadi. Harus menggunakan teknologi. Zaman sekarang zaman teknologi. Maka kalau 1.000 hektar itu dimiliki oleh 1.000 orang, mereka mengangkat siapa manajernya. Dan yang 1.000 orang ini boleh ikut bekerja. Saudara-saudara, pertanian seperti ini yang harus dibangun oleh kader-kader Indonesia masa kini untuk ke depan. Dengan pendidikan yang cukup. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana ini di universitas, di Institut Agama Islam berbicara pertanian? Kanjeng Nabi saja bicara pangan. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Cukup makan, cukup gizi yang bergizi, artinya keseimbangan pemakanan, itulah yang akan membawa keamanan. Kalau sudah kurang gizi, itu daya nalar fikirnya pendek. Ingin cepat sampai dengan cara apapun, pendek. Kalau ada rame-rame, ikut demo yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini yang perlu ditata. Maka
Diperlukan institusi yang bertanggung jawab untuk menciptakan pangan yang seperti itu. Institusi termasuk kelompok kecil seperti kita, Yayasan Pesantren Indonesia, harus merubah cara bertani. Harus dirubah. Institusi bertanggung jawab. Kelompok yang paling besar tentunya negara. Negara membuat program baru tentang menangani pangan bangsa sehingga mempunyai gizi seimbang. Saudara-saudara, luasan tanah darat Indonesia itu, daratan Indonesia itu ada 189.075.000 hektar. Itu 1/4 dari luas Indonesia daratannya itu. Artinya 25%. Adanya adalah 189.075.000 hektar. Yang telah diproyeksikan untuk pertanian. Pertanian itu artinya bertanam periodik. Itu jumlahnya 11,3%, yakni 21.365.000 hektar. Coba kita bayangkan, kita persepsikan dengan persepsi pertanian berbasis teknologi. Kalau kita menghitung 1 hektar tanaman, 1 padi, itu tidak kurang dari 330 kali 330 titik tanam. Berapa itu? 330 kali 330. Dah. Saya yang hitung, saya bicara. 108.000 titik tanam. Gimana cara nanam? 1, harus punya bibit yang unggul. Siapa ingin bertanam harus mengenal bibit. Siapa yang ingin bertanam harus mengenal lahan. Siapa yang ingin bertanam harus mengenal lingkungan. Siapa yang ingin bertanam harus mengenal tanamannya. Siapa yang tidak mengenal semua itu, dia sama saja dengan mengubur dirinya sendiri. Maka kita kenali 330 kali 330. Berapa tadi itu? 108.000. Sekarang dengan teknologi modern itu bisa diprediksikan dan bisa diproyeksikan. 1 titik tanam itu kita anggarkan atau kita proyeksikan keluar, kalau ikut Al-Quran, ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'if. Kita ambil yudha'if 7 kali 3 21. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kita lipat 2 kan. Modern teknologinya. Kita bagi 1.000 untuk mencari gram. Kalikan 26 gram. Dibagi 1.000. 11.000,8. 11 ton,8. Nah, mendapat 11 ton,8 padi. Coba kita kalikan. Ini 1 kali tanam. Nah, kita jadikan beras dulu. 11,8 kali 0,65. 65. 7 ton,6. Coba kita kalikan separuh daripada 21.
kali 20. Nah, kali 10 hektar. Kali 10 juta. Kali 10 juta. 76,5 juta beras. Berapa keperluan pangan bangsa kita ini? 1 bulan 10 kilo. Kalikan 16. 12 plus 4. 4 adalah cadangan pangan. Tidak boleh cadangan itu tanpa pangan itu tanpa cadangan. Berarti 160 kilo dibagi 1000, 0,16. 0,16 kali 280 juta. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. 1 kali nanam. Apalagi dengan teknologi mampu 2 kali tanam dan 1 kali tanaman itu yang dinamakan jagung, 1 kali separuh lagi itu kedelai dan 1 lagi kacang tanah. Maka kita punya sumber pangan dan sumber minyak, sumber karbohidrat dan sumber minyak sayur, minyak goreng. Dari kedelai, dari kacang. Siapa yang makan itu tiap hari, tidak ada yang namanya kurang gizi. Berarti bangsa kita hari ini belum cukup makan nasi plus kedelai plus sayur jagung. Yang minim saja belum, maka terjadilah 68% kurang gizi. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab para sarjana. Jadi kalau sarjana hanya buka buku, duduk di meja, cerita ini itu nonsen. Tidak ada arti. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kemudian orang mengatakan bahwa Indonesia ini kurang subur sekarang. Ya kurang subur karena tidak tampil dengan teknologi agriculture yang tinggi. Maka setiap lokasi 1000 hektar tadi yang ditata, di situ ada ternak ikan, walaupun ikan darat, di situ ada ternak itik sehingga menghasilkan telur, di situ ada lembu sehingga menghasilkan daging. Tentunya unsur utama adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah. Dan bisa menanam sayur mayur. Nah, saudara-saudara, ini perlu konsep besar dan perlu tenaga mahir. Sekarang tenaga mahir pertanian, pendidikannya dari mana? Bukan dari sarjana pertanian. Sarjana pertanian itu hanya cerita. Harus dari pakar pertanian. Pakar pertanian itu diambil dari STAT, yaitu sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan pertanian. Baru naik diploma pertanian. Ini yang bisa melaksanakan. Dibantu oleh petani yang tidak terdidik. Tentunya tidak terdidik di pertanian. Itulah tadi 1000 tenaga kerja ikut mendapatkan hasil dan ikut mendapatkan bagi hasil dari pertaniannya tadi. Sudah pasti 1000 itu tidak akan kekurangan gizi. Nah, ini adanya di desa. Maka ke depan tatanan Indonesia ini harus menyesuaikan di mana sumber kehidupan itu. Sumber kemanusiaan itu ada di mana? Kemanusiaan adalah kehidupan. Sumber kehidupan ada di desa. Maka pemerintahan ke depan tidak boleh terlalu jauh jaraknya kepada desa.
pusat, negara pusat, pemerintah pusat. Nah, sekarang pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, terlalu jauh. Konsep ilahi itu yudabbirul amra minas sama ilal ardi tsumma ya'ruj ilaiha. Cepat. Maka ke depan harus berani. Harus ada yang berani. Pemerintahan ke depan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, apa namanya, mau provinsi boleh, mau kabupaten boleh, kemudian desa. Kemudian karena unsur kemampuan tadi ada di pendidikan, maka pendidikan itu disentralkan di desa agar bisa mengatasi problem hidup supaya tidak kekurangan gizi. Di desa dibuatlah di sana asrama pendidikan. Pendidikan umum ada, pendidikan kejuruan ada, dipersiapkan sejak dini. Kalaulah terlalu sempit desa, satu kecamatan dalam desa itu digabung jadi satu, dibuatlah asrama pendidikan. Terkonsentrasi pendidikan itu. Dananya dari mana? Indonesia kaya. Asal tidak dikorupsi, pasti bisa. Pasti bisa. Bagaimana? Apa efek kalau sudah sekolah itu digabung jadi satu, setiap kecamatan ada asrama, dan wajib belajar minimal 12 tahun. Arti wajib belajar itu, sekolah dibiayai penuh oleh negara. Tidak harus ditetapkan 20%, penuh. Punya kader tidak kalau begitu? Pasti punya kader. Minimal kelas 12. Artinya setengah mahir. Apa efek? Pak polisi nggak kesulitan. Ngatur jalan raya nggak kesulitan. Karena yang paling memenuhi jalan raya adalah pelajar yang menggunakan motor. Sehingga banyak kecelakaan pelajar karena kecelakaan jalan raya. 10 bulan jalan raya sepi. Karena terkonsentrasi di wajib belajar dalam asrama. 2 bulan saja Pak polisi sibuk mengatur lalu lintas lagi. Untuk belajar. Efek. Bagaimana dengan efek sosial? Sangat banyak. Sangat mungkin terbatas apa yang dinamakan tawuran, kenakalan remaja, dan yang penting lagi bisa membentengi pengaruh daripada narkoba. Pendidikan semacam itu. Mengapa? Karena memang sudah ada administrasi negara yang cepat sampai ke desa. Maka menteri desa itu menteri yang luar biasa nanti. Sekarang menteri yang luar biasa itu yang urus keuangan. Nanti menteri yang akan luar biasa, menteri yang urus desa, yang menentukan pangan, yang menentukan kader bangsa. Karena pangan adanya di desa. Dan desa diciptakan menjadi kota. Jadi pemahaman sosiologi urbanisasi adalah datangnya rakyat desa ke kota. Mari kita rubah pemahaman sosiologi itu. Urbanisasi adalah menciptakan kota di desa itu. Ini cita-cita, harapan. Dan bangsa ini tidak boleh putus harapan. Coba Israel itu, apa lagunya? Harapan. Anthem negaranya harapan. Nah kita anthem negaranya sudah luar biasa. Walaupun banyak yang belum hafal, pejabat negara saja masih banyak belum hafal. Indonesia Raya 3 stanza. Ini harus dikoreksi. Satu ketika ada Pak Mayor Jenderal datang ke Zaitun sini. Kita ajak kepada gedung Jenderal Soeharto di sana.
kita bacakan. Ini teks Entem Indonesia Raya 3 stanza. Oh, yang 2-3 itu karangan Syekh ya? Loh, luar biasa. Luar biasa. Apalagi di bawah perwira tinggi. Jangan-jangan kantor pendidikan agama Islam di tingkat kabupaten ini juga belum hafal kepada lagu kebangsaannya yang 3 stansa itu. Padahal itu full doa. Coba luar biasa bangsa ini. Start saja dengan doa. Dan satu statement yang luar biasa. Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Indonesia tanah yang mulia. Tanah kita yang kaya. Indonesia tanah yang suci. Tanah kita yang sakti. Sampai hari ini bangsa Indonesia kalau mau meninggal inginnya di tanah suci. Di mana? Di dekat Ka'bah. Kan keblinger itu. Keblinger. Nggak tahu disepakati apa enggak oleh Fakultas Syariah ini. Mengapa kita sudah statement Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Tuh. Tapi ingin mati di tanah suci, bukan di negerinya yang suci ini. Bayar 50 juta. Sekedar ingin mati di tanah suci. Coba itu dikumpulkan di Indonesia, membangun Indonesia, setiap muslim 50 juta. Bayangkan, dunia ini penduduk terbesar muslim adalah Indonesia. Boleh bangga kita. Tapi apakah kadernya hanya sekolah jurusan keagamaan yang sempit saja? No, nggak bakal maju. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini akan menjadi 4 besar negara Asia dalam bidang ekonomi, sains, dan teknologi. Setelah Cina, India, Jepang akan masuk ke Indonesia. Asal kita merubah cara pikir pendidikan kita. Oh, berarti tidak Islami. Syahadat itu sudah Islami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Islami sudah. Maka langkah kanannya apa? Langkah kirinya apa? Pandang depannya apa? Perintahnya fal yanzuril insan ila ta'amihi. Coba bayangkan. Nabi Muhammad itu cerdasnya luar biasa. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, fal yanzuril insan ila ta'amihi. Al-insan itu di mana-mana, termasuk di Indonesia yang tidak punya nabi, namun mayoritas muslim di dunia. Karena apa? Memegang teguh, fal yanzuril insan ila ta'amihi. Hendaknya manusia ini memperhatikan pemakanannya. Sudah menggunakan teknologi modern beliau. Anna sobabun al-ma'a sobba. Bagaimana cara mendatangkan air? Summa syaqaqnal arda syaqqa. Bagaimana kita mengolah tanah? Fa'ambatna fiha habban. Bagaimana menumbuhkan biji agar keluar buah? Nabi Muhammad. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim seperti itu. Saudara-saudara, ya sudah menjadi wisudawan syariat, ekonomi syariat. Ya nggak usah diembel-embeli syariat, ekonomi gagah sudah. Kalau nanti syariat ada pengikatnya itu, Bank Nyarum, bank syariat, gitu kan? Saudara-saudara, saya cerita
Mengapa? Saya tidak terlalu suka menjadi bank nasabah bank syariat. Karena ada embel-embelnya. Ya bank saja. Oh itu riba. Oh bisa tidak riba. Innamal bai'u mislur riba. Perdagangan itu melaksana riba. Gimana supaya tidak riba? Ayo tawar-menawar dengan bank. Bank menawarkan 5%. Oh kamu terlalu tinggi. Yang kaya kamu saja nanti. Yang kami tidak bisa cepat kaya. Gimana kalau dibagi 2? Kalau sudah begitu itu tawar-menawar. Itu al-bai'. Hilang riba. Tanpa harus diembel-embeli bank syariah. Ada syariat siapa? Syariat BCA. BCA itu kan Bank Cina Asia. Cina apa? C-nya. Karena belum pernah menjadi nasabah. Bank Sentral Asia. Maaf. Syariat BCA. Syariat mandiri. Agak lumayan kan? Karena syariat yang mandiri. Ini syariat BCA tadi. Dan lain-lain. Kenapa tidak bank saja kemudian kita tangguh untuk bernegosiasi terhadap lebihan daripada yang dipinjamkan itu atau faedah. Nah, saudara-saudara yang dari ekonomi syariat, jangan pernah syariat itu menjadi pemberat sehingga saudara tenggelam. Ekonomi, udah. Kalau ekonomi itu lambangnya hayya 'alal falah. Kalau pertanian itu orang Madura biasanya agak tebal L-nya hayya 'alal falah itu. Itu Pak Zaini kalau al-falah itu biasanya fadlah. Ke masjid mana Pak? Al-falah katanya. Jadi hayya 'alal falah ekonomi, hayya 'alal falah pertanian. Gabungkan falah dan falah. Hayya 'alal milah. Kelautan. Milaha. Wah, ini AS Panji Gumilang ngawur itu. Tafsirnya sakarepnya sendiri. Untuk apa menafsirkan kembali pada 1000 tahun yang lalu? Pandangannya hanya itu. Sekarang pandangan kita beda. Harus berani. Berani hidup. Jangan pernah takut mati. Takut mati, jangan pernah hidup. Takut hidup, mati saja. Daripada hidup kekurangan gizi. Jadi saudara-saudara, ini cinta Indonesia seperti ini. Saya gambarkan seperti ini. Maka agriculture itu kaitannya satu. Apa tadi itu? Kependudukan. Harus membaca tiap saat. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, institusi. Nah yang paling penting lagi, environment. Lingkungan. Coba bayangkan, kalau saudara-saudara orang tidak Indramayu asli, mari diajak oleh Syekh. Dari sini terus Haurgelis, terus Patrol, terus ke kanan. Itu nanti eretan, kanan kiri laut, banjir. Dan itu sudah 6 tahun. Apakah lingkungan seperti itu yang bisa mengangkat petani? No. Bagaimana pemerintah setempat belum menjamah? Nah, maka harus ada yang berani. Nah tunggu. Januari nanti itu pelan-pelan 100 hektar yang sudah kita amankan itu, kita bikin pertanian perikanan. Sehingga menghasilkan Indramayu mendapat pajak. Jadi menata lingkungan itu penting. Indramayu mempunyai garis batas laut
atau pantai yang sangat panjang. Mampukah kapal nelayan berlabuh di situ? Belum, di sungai. Maka saya membuat percontohan. Samudra Biru di Pantura sana. Di mana Samudra Biru itu? Ada dalam nyanyiannya. Saya karang nyanyiannya. Terbentang sepanjang pantai, pelabuhan Samudra Biru. Nah itu, mendengung gitu. Pantura Indramayu, berlabuh kapal nelayan, mengais rizki ilahi, sumber alam Indonesia yang kaya tak terhingga, nelayan tradisional kontemporer, bahu-membahu, kerjasama tak terhingga, membangun negeri tercinta, daratan dan lautannya, Indonesia Raya kekal abadi. Dimulai dari Laut Indramayu, eretan kulon. Terus nanti ke eretan wetan. Kemudian ke Sukra. Sampai perbatasan itu yang ngebul itu apa itu? Bukan yang ngebul. PLTU. Itu ngebul terus itu. Membuat polusi udara. Nah kita membuat penataan environment yang bagus. Ini harus dipercontohkan. Diberi contoh. Sebentar lagi agriculture yang saya sebut tadi akan dicontohkan oleh kita dalam areal 150 hektar. Tunggu tanggal mainnya, di sana nanti akan bisa menjadi percontohan. Sehingga bangsa ini tidak selalu membanggakan Thailand. Apa itu Cina Selatan itu? Taiwan, Jepang, Amerika, lah negaramu. Tidak bisa dicontoh. Az-Zaitun tampil besok 1 Januari. Pak Kopertais nanti kami undang untuk pemancangan patok pertama. Tidak luas. Tidak luas, hanya 150 hektar, tapi dalam satu hamparan. Situ nanti ada sapi. Di situ ada kambing. Di situ ada itik yang menghasilkan telur. Jangan telur ayam, kurang bagus. Telur bebek. Sehingga tidak import lagi ke Amerika itu bibitnya. Cukup bebek Indramayu. Di situ ada kambing. Sapi, saudara-saudara. Bangsa Indonesia ini sukanya kalau pelihara sapi penggemukan. Ambil sapi Australia. Digemukkan di Indonesia. Alangkah gembiranya orang Australia. Yang penduduknya cuma sedikit, sapinya banyak, nggak ada yang makan. Mestinya Indonesia ini bangkit dengan pemuliaan sapi. Pelihara indukan. Ambil pejantan yang terbagus di dunia. Import embrionya. Sekali saja import. Maka nanti jadi sapi Limousin Indonesia. Sapi simental Indonesia. Karena Indonesia itu luas, sapi simental Indramayu. Indramayu luas, sapi simental Indramayu Barat. Coba, kalau musim kurban, itu semua pesohor-pesohor bintang film dan penyanyi itu inginnya yang besar itu sapinya. Kemarin, Idul Adha kemarin, Pak Presiden mengumumkan kurbannya 1 ton 100. Nazarudin yang dari Indosiar itu, yang penyanyi, Nazar ya,
Ya, nazar dangdut. Langsung ke Jawa Tengah mencari sapi yang beratnya 1,2. Dapat. Raffi Ahmad nggak mau kalah dengan nazar. Nazar cuma pedangdut. Raffi pengusaha dan lain-lain. Datang lagi ke Jawa Tengah. Mendapatkan sapi 1.300. Diumumkan. Akhirnya Pak Presiden nambah 1 lagi. Ya nggak apa-apa. Wow, itu jor-joran. Ora apa-apa, jor-joran untuk memberi makan. Daripada jor-joran, hajatan. Banyak-banyak undangannya. Gitu. Itu jor-joran namanya. Kalau jor-joran korban, bukan jor-joran. Mari kita siapkan. Kalau kita menyiapkan lembu dalam 1 periode, 1 hari 1, 365 sapi yang beratnya 1,5 ton. Terus hasilnya kita taruh di showroom. Showroomnya di Pantura, kita kasih kaca. Kita asik. Kan biasanya bintang film inginnya yang bagus itu. Dibuka kafe, ingin sapi yang mana? Ambil. Namanya sapi kurban itu bukan kilogram. Kalau harga hidup 85.000, untuk sapi kurban berapapun dibeli. Tampilkan yang 1.500 kilo. Itu hanya memerlukan 2 tahun. Dengan teknologi pakan yang bagus. Maka tadi ada jagung. Jagung itu ditanam mataan lakum wali an'amikum. Jagung manis, jagungnya untuk kita. Itu putrennya untuk sapi, batangnya untuk sapi. Mataan lakum wali an'amikum. Cepat. Gak usah nanam rumput. Nanam rumput itu sepihak. Sapi saja yang dapat untung. Manusianya kurang gizi. Jadi nanamlah jagung pakan atau jagung manis, kitanya dapat gizi, sapinya dapat protein dan cepat besar. Saudara-saudara, ini simpul daripada, nggak pakai disimpulkan ya, ujung daripada cerita dalam wisuda ini. Jadi pesan saya kepada wisudawan, jangan jadi sarjana angkuh dengan kesarjanaannya. Jadilah sarjana yang membumi, sekalipun fakultas yang Anda masuki bukan fakultas bumi. Tapi Anda tinggal di bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Cintai bumi. Maka Anda tidak akan angkuh. Orang yang angkuh itu tidak cinta bumi. Buminya hanya dipakai simbol. Yang satu lagi matahari. Mataharinya dipakai simbol. Tidak pernah mencintai bumi ini. Tanamlah apa yang kalian bisa tanam. Di rumah, di kebun. Untuk menghadapi yaum la dhilla illa dhillahu. Akan ada hari yang diperlukan payung. Itu nanti akan datang payung yang dari tangan kita, tanaman. Karena apa? Sebentar lagi, tidak lama, dunia ini akan ada perubahan climate. Dan itu siapa yang menanam? Dia yang selamat. Itu sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhillahu. 1, imamun adil. Pemimpin yang adil, artinya manusia ini jangan selalu pakai payung kertas, payung kain, payung ilahi. Tanaman, tanam sebanyak-banyaknya. Sehingga kita mendapat payung ilahi. Dhillullah. Ini saja pesan. Cintai bumi. Cintai bumi. Dan sukalah menanam. Apapun. Walaupun Anda tidak keluar dari fakultas menanam. Yang mendidik, didiklah. Supaya anak didik
menjadi cinta bumi. Tanamkan bahwa kamu dari bumi. Kamu akan pulang ke bumi. Dan kamu akan dikembalikan dari bumi. Dan itu jangan hanya jadi doa mengubur mayit. Untuk doa orang yang hidup dengan keadilan dan peradaban. Hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!